Fenghuang, kota kuno yang indah. Kota kuno Fenghuang yang menjadi lokasi wisata unggulan negeri Tiongkok ini menjadi bukti bahwa sungai adalah nadi kehidupan. Selama berabad-abad, Sungai Tuojiang yang membelah kota menjadi jalur lalu lintas utama bagi penduduk kota Fenghuang. Di kaki Gunung Nanhua. Kota Fenghuang adalah sebuah kota kecil yang terletak di sebelah barat daya Provinsi Hunan. Kota kuno ini mulai dibangun pada zaman Kaisar Kangxi, dinasti Qing. Konon, kota ini disebut Fenghuang karena di latar belakang kota ada sebentuk gunung yang menyerupai bentuk seekor phoenix Fenghuang yang sedang terbang. Halo semuanya, selamat datang di channel Today's Topic. Di sini, kami menawarkan wawasan mendalam tentang topik-topik terkini dan menarik. Namun sebelum lanjut ke videonya, saya bersama tim minta dukungannya dari kalian semua, dengan cara like, komen, dan subscribe. Fenghuang, kota kuno yang indah. Kota kuno Fenghuang yang menjadi lokasi wisata unggulan negeri Tiongkok ini menjadi bukti bahwa sungai adalah nadi kehidupan. Selama berabad-abad, Sungai Tuojiang yang membelah kota menjadi jalur lalu lintas utama bagi penduduk kota Fenghuang. Di kaki Gunung Nanhua. Kota Fenghuang adalah sebuah kota kecil yang terletak di sebelah barat daya Provinsi Hunan. Kota kuno ini mulai dibangun pada zaman Kaisar Kangxi, dinasti Qing. Konon, kota ini disebut Fenghuang karena di latar belakang kota ada sebentuk gunung yang menyerupai bentuk seekor phoenix Fenghuang yang sedang terbang. Kota kuno ini dibangun di kaki Gunung Nanhua, tepatnya di tebing Sungai Tuojiang. Sebuah jembatan kayu dibangun untuk keluar masuk penduduk setempat. Keistimewaan kota kuno Fenghuang terlihat dari bentuk rumah panggung dari kayu. Rumah-rumah kayu yang dibangun di tebing sungai ini disebut Diaojialou. Dari kejauhan rumah-rumah panggung ini terlihat seperti menggantung di sungai. Bentuk rumah panggung ini dibangun untuk melindungi rumah saat sungai banjir. Rumah-rumah yang menggantung di sungai ini mengingatkan kita pada rumah-rumah liar di Jakarta yang dibangun di bantaran Sungai Ciliwung, Jakarta. Bedanya, di Sungai Tuojiang rumah-rumah tampak rapi, sedangkan rumah-rumah di bantaran Sungai Ciliwung terlihat kumuh dan jorok. Kemegahan bangunan di Fenghuang meski sudah berusia ratusan tahun dipadukan dengan arsitekturnya yang klasik membuat siapa saja yang melihatnya berdecak kagum. Namun, di luar itu ada sensasi lain yang tak kalah menakjubkan saat bertandang ke Fenghuang. Ya, sahabat silir akan merasakan sensasi berada di negeri dongeng saat mengetahui sejarah kota tua ini. Alkisah, di masa lalu terdapat 2 ekor burung phoenix yang berpenampilan menakjubkan terbang di atas kota yang disebut dalam bahasa Cina sebagai Fenghuang ini dan tak mau beranjak dari kota ini. Burung tersebut merupakan simbol umur panjang oleh masyarakat sekitar. Melancong ke Cina sungguh mengasyikkan. Pasalnya, negeri tirai bambu memiliki ragam wisata yang sangat lengkap, mulai dari kuliner, belanja, alam hingga budaya. Nah, bagi sahabat silir yang suka dengan wisata budaya, berkunjung ke Fenghuang wajib dilakukan. Hal ini mengingat banyak hal yang bisa dilakukan di kota yang masyhur dengan peradaban kunonya itu. Sibuk liburan telah merangkum sedikitnya ada 5 hal menakjubkan yang dijumpai saat berwisata ke kota Fenghuang. Di tengah pusaran arus modernisasi yang melanda Cina khususnya dan dunia pada umumnya, di kota Fenghuang, sahabat silir masih bisa merasakan hidup di masa lalu berkat kemegahan bangunan-bangunan kunonya yang masih tegak berdiri. Saat ini, Sungai Tuojiang dimanfaatkan penduduk setempat untuk memanjakan turis. Dengan perahu wisata, turis diajak menikmati keindahan kota Fenghuang dari sisi sungai.
Menyaksikan deretan rumah panggung dari kayu yang dibangun di tebing sungai, menyapa ibu-ibu yang sedang mencuci pakaian di pinggir sungai, atau menyaksikan bapak-bapak yang sedang menjala ikan. Terpencil, tetapi dekat. Kota kuno Feng Huang memang tidak memiliki stasiun atau terminal bus. Namun, kota kuno terindah di Tiongkok ini dapat dijangkau dari kota terdekat di sekitarnya, seperti dari Changsha, Huaihua, Jishou, Tongren, dan Zhangjiajie. Dari kota-kota tersebut, kita dapat naik bus atau taksi menuju Feng Huang. Selain bentuk rumah, keunikan kota kuno Feng Huang terlihat pada jalan-jalan batu, baik pada jalan-jalan utama maupun pada lorong-lorong. Selain rumah-rumah tradisional, di kota kuno ini kita juga masih terdapat bangunan kuno Istana Huang Xiqiao, dinding kuno perbatasan Xiangxi, Istana Chaoyang, kuil, dan lainnya. Sungai Tuojiang. Sungai Tuojiang yang membelah kota kuno Feng Huang menjadi saksi peradaban di Feng Huang. Sungai dangkal dengan air jernih ini berasal dari pegunungan. Selain digunakan untuk lalu lintas sungai dengan perahu, air sungai Tuojiang yang jernih juga digunakan untuk mandi dan mencuci. Cara terbaik untuk melihat kota ini adalah dengan berjalan mengelilinginya. Anda dapat mengunjungi bangunan kayu bersejarah, memiliki pengalaman dekat dengan penduduk setempat, dan membenamkan diri dalam suasana budayanya. Anda dapat memasuki gang-gang sempit yang diaspal dengan batu ubin besar dan dihiasi dengan lampion, serta berjalan-jalan untuk membeli beberapa oleh-oleh dan makanan ringan dari kios-kios yang berjejer di sepanjang jalan. Anda dapat melihat beberapa wanita tua lokal mengenakan kostum tradisional dan menjual souvenir buatan tangan mereka di pinggir jalan. Pemandangan malam hari di kota ini indah, dengan gedung-gedung tua yang terang benderang di sepanjang sungai. Kota ini adalah sarang aktivitas dengan semua kehidupan malam. Anda dapat menemukan kafe di samping Sungai Tuo untuk menikmati waktu luang. Ini adalah tempat yang berbeda di pagi hari, sangat tenang dan damai. Sungai Tuo, mengalir melalui jantung kota, adalah sungai induk kota kuno. Di sepanjang sungai Anda akan melihat rumah-rumah kayu unik yang disebut Diaojialou, yang dibangun di atas panggung agar aman dari banjir musim semi. Itulah seputar pembahasan kita kali ini tentang Feng Huang, semoga dapat memberi wawasan baru buat kalian semua. Jika ada manfaatnya jangan lupa untuk subscribe channel ini.